Saat itu Wu Jun memberitahu Cheng Yao jika ternyata hadiah yang diberikan Cheng Yao pada Qian kemungkinan besar tertukar dengan milik orang lain, tetapi Cheng Yao tidak merasa jika hadiahnya tertukar karena Qian Heng tidak memberikan komentar apapun tentang hadiah tersebut. Di sisi lain, Qian Heng kembali mengingat saran yang diberikan Wu Jun bahwa Qian Heng harus mengejar orang yang ia cintai. Hal itu membuat Qian Heng langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Qian Heng terlihat sangat bahagia sebab ia ingin mendiskusikan hadiah ungkapan perasaan Cheng Yao. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao begitu bersemangat, bahkan mereka sama-sama merasa bahagia padahal ternyata ada kesalahpahaman pada mereka berdua karena Cheng Yao malah mengira jika bosnya itu setuju dengan kenaikan gaji yang ia minta. Hal itu pun sempat membuat Qian Heng terkejut dan Cheng Yao langsung merasa heran dengan perubahan sikap Qian Heng. Akhirnya Cheng Yao berpikir keras tentang penyebab perubahan tersebut, dan benar saja ada yang tidak beres dengan hadiah yang Cheng Yao berikan pada atasannya itu. Akhirnya Cheng Yao berencana pergi ke rumah Qian Heng untuk menggantikan tugas baru agar ia bisa mendapatkan kebenarannya terkait hadiah yang telah ia berikan. Keesokan harinya Cheng Yao bergegas pergi ke ruangan Qian Heng. Di sana Cheng Yao langsung melihat kembali hadiah yang ia berikan pada Qian Heng. Tak disangka tulisan surat hadiah itu benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat malu dan panik, bahkan di saat yang bersamaan orang tua Qian Heng juga ada di sana dan mereka memergoki keberadaan Cheng Yao yang bersembunyi di balik tirai jendela. Mereka pun membaca surat hadiah pemberian Cheng Yao. Isi surat itu membuat orang tua Qian Heng begitu terkejut dan Cheng Yao sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak berselang lama Qian Heng juga ada di sana. Kondisi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao tidak bisa memberikan bantahan apapun, bahkan saat Cheng Yao pergi ke kamar mandi, ibu Qian Heng langsung menginterogasi anaknya tersebut. Qian Heng mengakui bahwa Cheng Yao lah yang lebih dulu menyukai dirinya, namun Qian Heng juga merasa jika mereka berdua memang memiliki kecocokan dalam banyak hal. Mengetahui semua itu membuat orang tua Qian Heng sangat bahagia. Ibu Qian Heng pun sampai memberikan hadiah gelang mewah pada Cheng Yao. Kemudian ketika Qian Heng dan Cheng Yao sedang dalam perjalanan, Qian Heng memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia menerima ungkapan perasaan Cheng Yao lewat surat yang Cheng Yao tuliskan. Menyadari kesalahpahaman itu membuat Cheng Yao menjadi bingung dan berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya pada bosnya itu jika hadiah itu telah tertukar. Mengetahui kebenaran tersebut membuat Qian Heng merasa sangat kecewa sebab sebenarnya ia memang mulai menyukai asistennya itu, hanya saja Cheng Yao tidak menyadari hal tersebut. Tak berselang lama Wu Jun menghubungi Cheng Yao dan meminta alamatnya Cheng Si karena Cheng Si sedang dalam bahaya diikuti oleh mantan suaminya. Tak disangka ternyata Deng Ming berniat ingin melecehkan Cheng Si. Beruntung Wu Jun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Cheng Si dan langsung memberi pelajaran pada Deng Ming. Wu Jun juga memeluk dan mencoba menenangkan Cheng Si. Deng Ming mengancam akan melaporkan Wu Jun ke polisi karena telah memukulnya. Beruntung Cheng Si punya rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Deng Ming berniat akan melecehkan dirinya. Tak berselang lama Qian Heng dan Cheng Yao juga sudah ada di sana setelah keadaan kembali aman. Cheng Yao minta Cheng Si untuk melaporkan mantan suaminya itu ke polisi, tapi Wu Jun melarangnya karena tidak punya bukti yang kuat. Lebih baik mencuri kasusnya untuk melampiaskan amarah kakaknya Cheng Yao tersebut, dan Qian Heng pun siap untuk membantunya. Setelah itu Qian Heng mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah, tetapi sikapnya mulai berubah drastis. Hal tersebut membuat Cheng Yao berdiam diri di rumah, namun tak berselang lama Qian Heng kembali menemuinya. Ternyata Qian Heng sangat memperdulikan kondisi karyawannya itu sebab apa yang menimpa Cheng Si membuat Cheng Yao menjadi begitu khawatir. Hal itu membuat Qian Heng berusaha menenangkan dan menemani Cheng Yao. Sampai akhirnya usaha Qian Heng pun berhasil, tetapi Cheng Yao malah meminta Qian Heng untuk segera pulang dan istirahat. Perhatian itu malah membuat Qian Heng menjadi salah paham karena ia mengira jika Cheng Yao mengusir dirinya, alhasil Qian Heng memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu saat Cheng Yao sedang mencuci piring, ia mendapatkan sebuah cara untuk mengembalikan gelang mewah milik ibu Qian Heng sebab ia menyadari bahwa gelang itu adalah gelang yang sangat mewah. Kemudian Cheng Yao pun bersiap untuk tidur, namun ia malah mengingat kenangan indah bersama Qian Heng.
Hal itu membuat Cheng Yao menyadarkan dirinya jika ia memang tidak sesuai dengan wanita yang Qian Heng inginkan. Sementara itu Qian Heng tidak bisa tertidur karena pikirannya yang terus overthinking. Hal tersebut membuat Qian Heng keluar untuk jogging di malam hari. Sementara itu Wu Jun yang kakinya terkilir saat menolong Cheng Si mendapat kiriman kursi roda dari Qian Heng. Hadiah barang impor itu diberikan Qian Heng karena Wu Jun sudah memenangkan hadiah Golden Scale Award untuk firma hukum mereka. Tak lama Cheng Si pun ada di sana untuk mengunjunginya sambil membawakan seikat bunga. Hubungan mereka berdua sudah terlihat mulai semakin akrab. Cheng Si mengaku ia tak takut lagi sama Deng Ming tapi kebaikan dan perlakuan baik Wu Jun pada dirinya membuat ia menjadi terbebani. Cheng Si menolak dengan halus bahwa ia tidak bisa menjalin hubungan intim saat ini karena ia takut Wu Jun akan terluka nantinya. Akhirnya Wu Jun dengan tulus mengatakan bahwa ia sejak lama sudah ingin bersama dengan Cheng Si namun ia tidak akan memaksa. Mendengar pengakuan tulus Wu Jun tersebut membuat mata Cheng Si berkaca-kaca namun ketika Wu Jun hendak mencium Cheng Si tiba-tiba saja. Saat itu Cheng Yao sedang mengembalikan gelang giok pemberian ibu Qian Heng namun kekesalan Qian Heng semakin bertambah karena Cheng Yao tidak merasa bersalah sama sekali atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Kemudian Cheng Yao dihubungi oleh ibunya. Kali ini ibu Cheng Yao ingin menjodohkannya dengan putra sahabatnya yang bernama Sue Ming yang tak lain adalah sahabat Cheng Yao saat masih kecil. Kencan buta itu pun diketahui oleh rekan kerja Cheng Yao bahkan ketika Cheng Yao pergi ada sebuah buket bunga yang dikirimkan seseorang untuk Cheng Yao. Hal tersebut membuat Qian Heng langsung mengetahui jika ada seorang pria yang sedang mendekati Cheng Yao dan malam ini mereka akan melakukan kencan buta. Tak disangka Qian malah memarahi karyawannya yang sedang sibuk menggosipkan Cheng Yao dan pria kencan butanya. Di sisi lain Cheng Yao baru saja pulang ke rumah tetapi ia malah mendapati Sue Ming yang sudah berada di depan gedung rumahnya. Akhirnya mau tidak mau Cheng Yao terpaksa mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Kali ini Cheng Yao menghidangkan banyak sekali makanan. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain sebab Sue Ming adalah teman lama Cheng Yao. Pertemuan itu membuat Sue Ming sangat berani mengungkapkan perasaannya pada Cheng Yao namun Cheng Yao tidak terlalu merespon ungkapan tersebut. Lalu tiba-tiba saja Qian Heng sudah ada di sana. Keberadaan Qian Heng membuat mereka begitu terkejut tetapi Qian Heng memang terlihat sengaja ingin mengganggu kencan buta Cheng Yao karena ia cemburu jika ada laki-laki lain yang ingin mendekati asistennya itu. Sampai akhirnya Sue Ming pun pergi dari rumah tersebut. Melihat sikap Qian Heng membuat Cheng Yao merasa sangat heran sebab Cheng Yao tidak menyadari sama sekali jika sebenarnya Qian Heng sedang cemburu. Keesokan harinya Cheng Yao dan Sue Ming kembali makan siang bersama tetapi lagi-lagi Qian Heng malah mengacaukan pertemuan mereka karena Qian Heng mengaku jika ia adalah pacar Cheng Yao. Pengakuan Qian Heng pun membuat Cheng Yao menjadi sangat terkejut. Dan ketika Sue pergi dari sana Cheng Yao langsung memperlihatkan kekesalannya pada bosnya itu. Qian Heng juga tetap tidak bisa mengungkapkan isi hati yang sebenarnya bahwa ia memang menyukai Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao berpikir jika Qian Heng tidak mungkin mempunyai keinginan untuk berpacaran. Alhasil Qian Heng kembali membuat Cheng Yao merasa kesal sebab Qian Heng malah meminta Cheng Yao untuk melayani dirinya selama 3 hari. Di hari berikutnya Cheng Yao mulai menjalani tugas yang Qian Heng berikan tetapi tugas-tugas yang Qian Heng perintahkan sejak hari pertama sampai hari ketiga membuat Cheng Yao terlihat sangat menderita bahkan di hari ketiga ia menangis dengan begitu histeris karena ia merasa Qian Heng tidak memiliki hati nurani sebab ia tega memberikan tugas yang sangat berat pada Cheng Yao, tanpa rasa kasihan sama sekali. Melihat kondisi asistennya itu membuat Qian Heng menjadi kasihan dan tidak tega. Akhirnya Qian Heng mengungkapkan perasaannya pada Cheng Yao bahwa sebenarnya ia menyukai Cheng Yao dan ia melakukan semua itu karena ia ingin terus bersama Cheng Yao.
Ungkapan hati Qian Heng itu benar-benar membuat Cheng Yao tidak menyangka sama sekali, namun Qian Heng terus berusaha meyakinkan Cheng Yao jika ia benar-benar menyukainya, tetapi Cheng Yao masih begitu terkejut dengan situasi itu. Akhirnya Cheng Yao memilih pergi meninggalkan bosnya itu. Sampai di malam hari Cheng Yao terus memikirkan ungkapan hati Qian Heng sampai membuat dirinya malu dan tidak percaya jika bosnya itu menyukai dirinya. Keesokan harinya Cheng Yao bekerja seperti biasa, tetapi ia malah mendapati Tanying dan Yu Fei yang sedang bermesraan. Situasi tersebut membuat Cheng Yao mengetahui hubungan mereka berdua. Saat ingin pulang, Qian Heng menemui Cheng Yao. Ternyata Qian Heng ingin mendengar jawaban Cheng Yao atas pernyataan cintanya. Qian Heng dengan mimik serius memperkenalkan dirinya dan apa saja yang telah ia raih atas kerja kerasnya selama ini, dan ia juga mengeluarkan kalimat-kalimat manis untuk merayu Cheng Yao, tetapi Cheng Yao sudah mengetahui jika semua kalimat itu adalah kalimat yang sengaja Qian Heng hafal. Lalu tiba-tiba saja Bao malah ada di sana karena ingin mengambil dokumen berkas kasusnya yang tertinggal. Kedatangannya membuat Cheng Yao segera bersembunyi di bawah meja. Ketika keadaan sudah kembali aman, Qian Heng langsung menghampiri asistennya itu. Kedekatan mereka membuat Qian Heng ingin mencium Cheng Yao, namun tiba-tiba saja Cheng Yao malah menutup bibirnya dan bergegas pergi meninggalkan Qian Heng. Di hari berikutnya Cheng Yao baru saja terbangun. Cheng Yao juga malah kembali mengingat situasi yang terjadi antara dirinya dan Qian Heng yang tak lain adalah bosnya sendiri. Hal itu sampai membuat Cheng Yao kehilangan fokusnya. Lalu Cheng Yao pun pergi bekerja. Di perusahaan Cheng Yao kembali mendapatkan kabar baik bahwa Qian Heng sudah berhasil membuat Bai Xing mendapatkan karma atas apa yang sudah ia perbuat. Kebaikan Qian Heng membuat Cheng Yao ingin berterima kasih padanya. Dan di saat yang bersamaan Qian Heng meminta Cheng Yao untuk menemuinya. Kali ini Qian Heng memberikan sebuah kasus pada Cheng Yao dan kesempatan itu Cheng Yao pergunakan untuk berterima kasih pada Qian Heng karena bosnya itu sudah sangat peduli padanya, tetapi situasi tersebut malah membuat mereka menjadi salah tingkah. Mereka juga terus saja saling memandangi satu sama lain walau dari kejauhan. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Qian Heng langsung mengajak Cheng Yao untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah mereka masih terus saja terlihat sangat canggung. Kali ini Qian Heng ingin menebus kesalahannya pada Cheng Yao dengan membantu membersihkan rumah Cheng Yao, namun Qian Heng malah merusak barang-barang yang ada di rumah tersebut. Akhirnya Cheng Yao meminta agar Qian Heng berhenti melakukan semua itu. Di malam hari Qian Heng masih terus saja meminta saran dari netizen agar cintanya diterima oleh Cheng Yao. Saran yang diberikan oleh para netizen membuat Qian Heng mendapatkan ide untuk mencari tahu akun Weibo Cheng Yao melalui Bao, dan hal itulah yang membuat Qian Heng mengetahui semua postingan Cheng Yao. Tak disangka Qian Heng benar-benar terlihat bahagia hanya dengan membaca postingan Weibo Cheng Yao. Keesokan harinya Qian Heng memberanikan diri menemui Cheng Yao untuk memberikan makanan kesukaannya. Tak disangka usaha Qian Heng berhasil membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia, namun Cheng Yao tetap merasa bersalah karena Qian Heng banyak sekali berubah dikarenakan oleh dirinya. Lalu Qian Heng mengajak Cheng Yao ke sebuah ruangan. Di sana Qian Heng kembali mengungkapkan perasaannya. Ia juga berusaha meyakinkan Cheng Yao jika dia benar-benar menyukai Cheng Yao karena setelah mengungkapkan perasaannya Cheng Yao terlihat selalu menghindari dirinya, tapi Cheng Yao menjawab bahwa ia tidak menghindar, ia hanya tidak menyangka bosnya menyukainya. Tak disangka usaha dan keberanian Qian Heng dalam mengungkapkan isi hatinya akhirnya berhasil membuat Cheng Yao mempercayainya dan memberikannya sebuah kecupan manis sebagai tanda jika Cheng Yao sudah menerima cinta bosnya itu. Tetapi saat Qian Heng ingin mencium Cheng Yao, rekan kerja Cheng Yao malah mengagalkan keromantisan itu sebab Cheng Yao sedang memiliki pekerjaan yang harus ia kerjakan. Lalu mereka pun mulai terus mencuri kesempatan untuk melakukan hal romantis. Hal yang sama juga terjadi pada Tanying dan Yu Fei. Di malam hari tiba-tiba saja listrik di rumah Cheng Yao mati.
Ternyata semua itu disebabkan oleh Qian Heng yang menyalakan 3 panci listrik karena Qian Heng mengetahui bahwa Cheng You ingin memakan hotpot, maka dari itu Qian langsung menghidangkan makanan tersebut khusus untuk Cheng You. Hal itu juga benar-benar berhasil membuat Cheng You merasa sangat bahagia, bahkan mereka pun terlihat begitu romantis walaupun Cheng You meminta agar hubungan mereka memulai masa percobaan terlebih dahulu. Lalu saat Qian Heng ingin mencium Cheng You, Qian Heng malah tidak tepat sasaran. Dan akhirnya mereka gagal untuk merasakan ciuman yang romantis. Di hari berikutnya Qian Heng sedang bingung memilih pakaian yang akan ia gunakan untuk berkencan dengan Cheng You. Bahkan ketika menjemput Cheng You, Qian Heng masih terus sibuk merapikan diri. Tak hanya itu, Qian Heng juga terlihat sangat gugup sampai membuat keringatnya keluar dengan begitu deras. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng You tidak bisa menahan tawa. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah mall untuk memulai kencan pertama itu. Mereka juga mulai menikmati pizza bersama karena Qian Heng mengetahui bahwa Cheng You menyukai makanan tersebut. Tak berhenti di sana, Cheng You pun memberi kode agar Qian Heng menyuapi dirinya seperti yang dilakukan pasangan lain yang ada di sana. Hal itu benar-benar membuat mereka terlihat sangat bahagia.